Shalom, nama saya Nur Hayati Syanturi, NIM 193529, kelas 2C. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas Perjanjian Lama 2 yang diampu oleh Bapak Pendeta Dr. Sukanto Limbong. Pada video ini saya akan membahas mengenai kitab Yunus, tepatnya pada Yunus 1 ayat 1-3. Dalam pembahasan ini akan ada 4 yang menjadi topik bahasan. Yang pertama yaitu pada pasal 1 mengenai pemanggilan Tuhan kepada Yunus dan Yunus bin Amitai. Pembahasan yang kedua terdapat pada ayat 2 yaitu mengenai kota Niniwe. Ada apa dengan Niniwe pada kitab Yunus? Pembahasan yang ketiga ada pada ayat 3 yaitu mengenai penolakan yang dilakukan Yunus pada pemanggilan Tuhan dan bagaimana penolakan yang dilakukan Yunus. Pembahasan yang keempat ada pada ayat 3 yaitu mengenai kota Tarsis yang menjadi tempat pelarian Yunus. Mengapa Yunus melarikan diri ke Tarsis? Nah, yang pertama saya akan membahas yang mengenai pemanggilan Tuhan kepada Yunus. Di ayat 1 dikatakan, "Datanglah firman Tuhan kepada Yunus." Di sini kita dapat melihat bahwa firman Tuhan yang datang kepada Yunus bukan melalui mimpi atau penglihatan, tapi Allah sendirilah yang datang kepada Yunus dan berbicara kepada Yunus. Dan ini menjadi sebuah keharusan bagi Yunus karena melalui Yunuslah pembaca dipersiapkan untuk mendengarkan Allah berbicara. Dan yang kedua adalah itu mengenai Yunus bin Amitai. Nah, di sini ini adalah sebuah indikator yang menyatakan bahwa kisah Yunus ini adalah benar-benar terjadi sebagaimana yang tertulis dalam 2 Raja-Raja 14 ayat 25 yang menyatakan bahwa ini adalah pada masa pemerintahan Yerobeam kedua yang menyatakan bahwa Yunus bin Amitai yang berasal dari Gad-Hefer. Pada pembahasan kedua adalah mengenai yang pada ayat kedua mengenai Niniwe. Ada apa dengan Niniwe pada kitab Yunus ini? Niniwe adalah ibu kota Asyur. Niniwe ini adalah bukan bangsa Israel. Niniwe ini berbeda dengan kota-kota lainnya karena Niniwe ini terkenal karena kejahatan yang dilakukan, sehingga penulis melambangkan bahwa Niniwe ini adalah sebuah kota kejahatan yang terbesar. Maka Niniwe ini dilambangkan sebagai pemanggilan bangsa-bangsa di hari penghakiman sebagaimana yang telah disuarakan oleh Nabi Yoel dan Nabi Nahum pada hari Tuhan. Pada pembahasan yang ketiga adalah mengenai penolakan yang dilakukan Yunus. Penolakan yang dilakukan Yunus ini berbeda dengan penolakan yang dilakukan oleh nabi-nabi pada umumnya. Misalnya seperti yang dilakukan oleh Musa. Musa melakukan penolakan karena dia merasa bahwa ia tidak pandai dalam berbicara. Seperti yang dilakukan oleh Yesaya mengaku bahwa dia najis bibir. Seperti yang dilakukan oleh Yeremia bahwa Yeremia masih muda. Namun penolakan yang dilakukan Yunus ini bukan karena masalah pribadi yang dialaminya, tapi karena Yunus memang tidak ingin diutus Tuhan untuk melayani di Niniwe, karena Yunus sudah tahu bahwa Niniwe ini adalah sebuah kota yang jahat dan ini menjadi momok baginya jika ia pergi melayani ke sana. Pada pembahasan yang keempat adalah mengenai Tarsis. Mengapa Yunus melarikan diri ke Tarsis? Nah, Yunus melarikan ke Tarsis itu bukanlah sebuah kebetulan karena ada sebuah kapal yang akan berlayar ke Tarsis. Namun, sebelumnya Yunus telah merencanakan dia akan pergi ke Tarsis karena Yunus tahu bahwa Tarsis ini adalah sebuah kota yang jauh, sebuah pulau yang jauh, sebagaimana yang tertulis dalam Yesaya 66 ayat 19 bahwa kemuliaan Tuhan belum tampak pada daerah itu, pada tempat itu, sehingga ia beranggapan bahwa Allah tidak akan menemukan dia di tempat itu, sehingga dia merasa bahwa itu adalah tempat terbaik dia melarikan diri dari panggilan Tuhan. Terima kasih, cukup sekian yang dapat saya sampaikan.